Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Yani. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu Yani. Bu Yani gimana? Ya, alhamdulillah baik juga Pak Imam. Kemarin Pak Imam pergi itu ya ke warung bebeknya gondrong saya lihat tuh ya. Kok tahu ya Bu Yani ya? Dari Iya kesana tahu juga ya ya. Pak. Ya. Gimana nih Pak sore ini? Apa yang ingin di kita bicarakan nih Pak Imam? Gini Bu, saya itu oh, apa itu banyak sering dikomplain teman-teman ya terkait dengan apa itu data. Nah, kenapa dikomplain? Ketika saya mau mengentri data dari teman-teman itu, dokumen yang saya cari itu tidak ada. Padahal seingat mereka itu dokumen-dokumen yang saya butuhkan itu sudah pernah diberikan ke saya, gitu loh. Tapi saya nggak tahu itu tak taruh di mana, gitu. Jadi itu saya ada sedikit masalah dengan eh, cara saya untuk mendokumentasikan atau merapikan dokumen-dokumen yang penting, gitu. Oh, jadi masalahnya Pak Imam adalah masalah merapikan dokumen yang penting-penting itu sering kelupaan gitu ya Pak? Ya, Oh, seperti itu. Eh, Dokumen misalnya itu dokumen dalam bentuk yang bagaimana ya Pak ya? jadi kan begini Bu, saya kan di sekolah itu selain sebagai guru informatika, saya juga sebagai operator sekolah, sebagai operator yayasan juga. Jadi Ya, banyak data yang masuk ke saya seperti data PTK, kemudian juga saya juga sebagai tim pengembangan penilaian juga ada data penilaian siswa, kemudian juga data dari sekolah-sekolah unit yang lain di bawah naungan Yayasan Sultan Agung itu saya harusnya punya apa itu data banyak Bu, tapi nggak tahu. Saya itu menyimpannya di mana itu seringkali saya itu mencarinya susah. Begitu Bu. Jadi ya, mungkin Bu Yani bisa membantu saya. ya mencari susah ya Pak ya. Iya. Misalnya kita bikin skala ya Pak ya antara 0 hingga 10. 0 itu jenengan dalam keadaan yang seperti ini, kemudian 10 itu keadaan jenengan sudah bisa mencari dokumen yang jenengan cari itu sudah langsung bisa gitu ya Pak ya. Saat ini jenengan itu ada skala berapa Pak? Mungkin antara 3 atau 4 Bu ya. Jadi lebih banyak dokumen yang susah saya dapat ketemukan ketimbang dokumen yang berhasil saya temukan. Jadi kalau saya mengukur diri saya itu mungkin di angka 3 atau 4. 3 atau 4 ya Pak ya. Ya, kemudian Pak, kemungkinan-kemungkinan yang bisa Bapak temukan untuk mendapatkan dokumen yang Bapak maksud itu di mana ya Pak ya? Kemungkinan yang ada yang bisa Bapak jumpai. Iya, kalau biasanya yang sering saya lakukan sih menaruh dokumen di atas meja saya. Nah, ini maksud saya peluang ya Pak ya. Iya, Peluang-peluang yang Bapak temukan ya ya. iya di meja saya. Tetapi memang kadang ketika saya mengajar mungkin terbawa, ketinggalan di kelas, atau mungkin saat saya berusaha mengentri di lab untuk data-data tersebut, kemungkinan tertinggal di lab. Jadi beberapa kemungkinan itu Bu, antara mungkin di meja saya, ketinggalan di kelas, atau di lab komputer. Jadi Bapak sudah bisa mengidentifikasi ya Pak ya tempat-tempat mana yang sekiranya Bapak menaruhnya seperti itu. Iya, iya. Ya. Nah, kalau seperti itu solusi apa Pak? Solusi yang bisa Bapak kasih untuk masalah yang Bapak tadi Iya, sampaikan tadi? sebenarnya saya berpikir saya harus punya tempat khusus, Bu. Tempat khusus untuk meletakkan dokumen-dokumen tersebut, ya. Agar nanti kalau misalkan saya pengen apa itu mencari atau mengambil dokumen tersebut bisa secara cepat langsung menuju ke apa itu tempat yang tadi saya siapkan, mungkin seperti itu. Tempat khusus ya Pak ya. Tempat khusus yang bagaimana nih Pak? Saya itu berpikirnya pengen punya locker atau lemari sendiri untuk menempatkan seluruh data-data atau dokumen-dokumen yang saya anggap penting. Kemudian tapi di sini saya juga punya keterbatasan ruangan.
Ya, kalau Bu Yani tahu sendiri kalau di ruang guru kan hanya aja meja begitu ya, berdampingan dengan teman-teman yang lain. Begitu Bu. Jadi kemungkinan saya bisa punya loker sendiri kok kelihatannya kok tidak mudah. Walaupun belum saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Begitu Bu. Oh gitu, loker ya Pak ya, Iya, loker. loker. Eh, Loker yang Bapak maksud tersebut, itu rencananya Bapak mau taruh di mana Pak? Apakah dengan loker tersebut terus Bapak bisa dengan mudah untuk mencari yang Bapak maksud tadi? Iya Bu. Iya, kalau saya berpikir, kalau saya punya loker mungkin di belakang tempat duduk saya atau di sebelah tempat duduk saya mungkin akan bisa mudah ketika ada teman memberikan dokumen, bisa langsung saya simpan. Kemudian ketika ada hal yang harus saya lakukan seperti mengentry data, saya bisa langsung membuka loker itu kembali dan mendapatkan dokumen tersebut. Begitu Bu, kalau misal dia loker tersebut ada di dekat saya, begitu. Tapi kalau misalkan saya dengan space ruangan yang seperti ini kelihatannya lemari atau loker saya tempatkan di sebelah saya kelihatannya kok kurang memungkinkan. Jika Pak Imam bilang itu kurang memungkinkan, coba Bapak solusi yang bisa Bapak tawarkan selain itu apa ya Pak? Apa ya tuh? Mungkin mencoba merapikan itu, merapikan dokumen-dokumen yang ada di meja, plus ditambah dengan saya mencari semacam barang-barang yang sementara bisa saya pakai untuk menata dokumen-dokumen saya. Seperti apa itu? Seperti box kertas. Box kertas HVS itu kan mungkin bisa saya manfaatkan itu, Bu. Box HVS saya tata untuk sementara saya pakai untuk menyimpan dokumen saya. Gitu, Bu. Mungkin, Bu. Box HVS ya Pak ya. Ya, box Berarti Pak HVS. Imam mengambil solusi antara box HVS karena tadi Pak Imam mengatakan kalau loker atau lemari itu kurang memungkinkan dikarenakan tempat Bapak yang sudah sempit katakanlah seperti itu ya Iya. Pak ya. Ya. Dari solusi tersebut Pak, kira-kira skala prioritas mana yang Bapak gunakan terlebih dahulu? Iya, untuk saya prioritaskan dalam waktu dekat mungkin yang tadi, Bu, yang box kertas, Bu. Jadi biar segera bisa terrealisasi. Karena kalau box kertasan tidak membutuhkan biaya, kemudian juga saya juga tidak butuh untuk konsultasi dengan kepala sekolah karena box kertas itu bisa didapatkan dengan mudah. Jadi untuk skala prioritas mungkin saya akan melakukan itu dulu, Bu. Dan kemudian ke depannya saya juga akan mencoba untuk meminta lemari atau locker biar dokumen-dokumen itu lebih aman. Gitu, Bu. Ya. Komitmen apa Pak untuk yang Bapak Imam majukan agar tadi rencana aksi Bapak itu dapat Nah, terwujud? ini salah satu uh, kelemahan saya juga, Bu ya. Saya itu sekarang orangnya juga mudah lupa gitu kan. Kalau misal tadi sudah tertata dengan baik, tetapi kalau seperti yang Bu Yani sampaikan, kalau saya nggak bisa untuk konsisten atau komitmen untuk selalu menata dokumen saya juga mungkin akan kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen yang saya inginkan. Nah, saya akan mencoba, Bu, selain tadi menata dokumen dengan rapi, saya akan membuat sebuah note di meja saya untuk selalu mengingatkan saya agar saya meletakkan dokumen sesuai dengan tempatnya, Bu. Saya akan mencoba itu dulu, Bu. Mencoba itu ya Pak. Ya. Siapa Pak yang bisa membantu Pak Imam dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Iya, yang paling dekat adalah teman di sebelah saya, Bu. Nanti saya akan meminta bantuan teman saya untuk mencoba untuk terus tidak istilahnya tidak putus asa untuk selalu mengingatkan saya gitu. Itu, Bu. Teman sekitar ya Pak ya. Iya, teman sekitar, teman di sebelah tempat duduk saya. Nah, Pak Imam untuk nanti bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini ke depannya Pak? Eh, tindak lanjut saya akan segera itu, Bu, cari box HVS. Nah, Ya. nanti saya akan mencoba untuk memberikan label di box tersebut. Saya tuliskan setiap box berbeda-beda, misal untuk box
dokumen penilaian, dokumen kurikulum, dokumen dokumen perangkat pembelajaran dan dokumen-dokumen yang lain nanti akan saya berikan label Bu. Itu. Dan Iya, saya akan mencoba tadi untuk komitmen, konsisten untuk melakukan menata dokumen saya menjadi lebih rapi. iya. Ya, Pak, karena keterbatasan waktu ya, Pak ya. Eh, kira apa yang Bapak Imam bisa simpulkan dari percakapan sore kali ini, Pak? Iya, yang bisa saya simpulkan Bu Yani ini dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Yani ini malah bisa membimbing saya atau mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi dengan cara saya sendiri, Bu. Jadi Bu Yani tidak memberikan saran apapun untuk menyelesaikan permasalahan saya, tapi Bu Yani sudah mengarahkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Yani, sehingga saya bisa apa itu menemukan jawaban dari permasalahan saya tersebut. Gitu Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, ya saya tunggu ya, Pak ya. Kita akan berbincang-bincang di kesempatan yang berikutnya gitu ya, Pak ya. Bersama Pak Imam, refleksi tentang diri saya, Pak Imam. Eh, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tadi saya merasa coaching sudah berjalan dalam suasana yang hangat, akrab, santai dan juga mencair ya Pak. Saya sudah hadir dengan sepenuhnya lisens dan juga proses berjalan coachingnya ini dengan kemitraan. Pak Imam sebagai mitra saya berjalan dengan dua arah dan saya sudah memicu proses dari coaching dengan menggali ide-ide baru untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam Pak Imam menghadapi masalah tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya merasa saya itu masih kurang mahir. Nah, saya kurang mahir dalam variasi kalimat, merangkai kalimat yang indah dan mengajukan kalimat yang berbobot. Saya masih merasa kesulitan itu. Nah, yang selanjutnya, apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi lisens sebelum dan saat coaching ini? Eh, saya yang dapat saya lakukan adalah fokus fokus pada coaching saya dan juga membuat apa tuh eh, menyiapkan diri saya dalam keadaan yang nyaman. Nah, seperti sebelum coaching saya karena waktunya siang sudah menjelang sore saya mandi dulu sehingga itu akan sangat membantu gitu Pak. Yang selanjutnya apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaikinya dalam karena tadi saya merasa dalam membuat pertanyaan berbobot itu saya masih harus ditingkatkan. Saya minta umpan balik dari rekan coach saya sebagai bahan refleksi untuk saya dan juga dari refleksi tersebut saya akan belajar untuk meningkatkan keterampilan saya sebagai coach. Itu Pak Imam dari refleksi diri saya dari proses coaching tadi. Sekarang Pak Imam, sebagai coach tadi, apa perasaan atau apa yang Pak Imam rasakan pada saat di coaching? Baik Bu Yani, yang saya rasakan tadi selama proses coaching tadi, saya itu merasa diperhatikan sama Bu Yani. Jadi saya bisa mengeluarkan unek-unek permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya merasa senang di situ. Saya bisa diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Yani. Saya bisa diajak untuk berpikir, untuk memikirkan bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan tadi tersebut. Jadi istilahnya
lega atau menemukan cara untuk mengatasi permasalahan yang tadi saya alami dari bantuan Bu Yani dengan melakukan kegiatan coaching ini. Itu Bu Yani. Nah, seperti itu ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak Imam. Terima kasih Bu. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.